A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma assalatu wassalamu 'ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. القائل في حديثه الشريف من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan tentunya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dan keluarga kita serta tetangga dan masyarakat di sekitar kita dijauhkan dari wabah penyakit virus corona. Para sahabat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya di edisi yang ke-16 juga dari Fikih Syam, kita akan membahas tentang puasa yang sempurna. Apakah yang dimaksud dengan puasa yang sempurna? Nah, mumpung kita masih di pertengahan, jangan sampai kita mengakhiri Ramadan ini tidak mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita ini menjadi puasa yang sempurna, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ikuti. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berpuasa. Ketika kita berpuasa mengikuti Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Jelas tentu pertama sekali kita berniat. Berpuasa jangan lupa berniat, ya, karena tanpa niat kita tidak akan mendapatkan pahala dari puasa kita, ya. Bahkan puasa kita tidak sah. Pertama sekali berniat, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita makan sahur. Makan sahur jangan lupa. Kemarin kita sudah pernah bahas tentang sahur khusus di dalam satu edisi. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang paling penting kita memulai puasa kita dengan bersahur karena kita ingin mendapatkan keberkahan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kita sampaikan di edisi yang dulu juga, berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak ketika kita bersahur. Nah, kemudian yang kedua, segeralah berbuka jika matahari benar-benar sudah tenggelam, artinya sudah masuk waktu maghrib. Nah, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr wa akhirus sahur. Nah, tadi kalau sahur kita disunahkan untuk mengakhirkannya, kalau berbuka puasa kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmizi, mengatakan manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Subhanallah. Nah, ini yang ketiga, agar puasa kita sempurna, ya, langkah-langkah yang kita lakukan adalah segera berbuka. Kemarin kita sudah bahas juga tentang berbuka puasa, ya, Rasulullah berbuka bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga, usahakan mandi dari hadas besar sebelum terbit fajar. Ya, sebelum terbit fajar. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci. Nah, bukan berarti tidak boleh kita berpuasa dalam keadaan junub. Boleh. Ya, asal jangan kita meninggalkan sholat. Misalnya kita tertidur, kita tidak bangun sahur misalnya dalam keadaan junub, ya, sudah lewat subuh. Kemudian baru kita terbangun. Apakah kita boleh berpuasa? Para ulama sepakat membolehkan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan juga membolehkan kita tetap berpuasa. Karena puasa kita tetap sah. Yang penting kita langsung mandi setelah itu, ya, mandi junub, mandi dari hadas besar. Nah,
baru kita lanjutkan ibadah. Nah, tetapi lebih baik usahakan kita mandi dari hadas besar itu sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh. Artinya ketika masuk subuh kita sudah bisa melaksanakan ibadah fardu subuh. Nah, kemudian yang kelima yaitu manfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang terbaik yang pernah diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Apa dia? Yaitu Al-Qur'an. Maka kemarin kita sudah membahasnya juga di dalam satu edisi khusus tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, yaitu kita harus membacanya, membaca. Ya, insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan ini, insya Allah. Nah, kemudian yang keenam, ketika kita berpuasa, jangan lupa, kemarin kita sudah bahas juga di dalam edisi yang khusus, jaga lisan kita. Jaga lisan, jangan kita berdusta, jangan kita menggunjing, jangan kita mengadu domba, jangan mengolok-ngolok orang. Sebisa mungkin kita menutup mulut kita dari hal-hal yang tidak berguna. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Karena apa? Karena ketika kita tidak meninggalkan, kita hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, Allah tidak butuh kepada kita untuk meninggalkan makan dan minum kita. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, hendaknya puasa juga tidak membuat kita keluar dari kebiasaan. Yang biasanya kita tidak marah-marah, yang biasanya kita baik, ya. Karena sesuatu yang sepele, karena kita puasa, menahan lapar dan dahaga, hal yang sepele mengakibatkan kita marah. Artinya kita keluar dari kebiasaan, jangan sampai. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, "As-siyamu junnah." Jangan lupa. Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Puasa adalah perisai. Nah, jangan lupa, puasa yang kita lakukan ini menahan lapar dan dahaga dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa, ini perisai. Nah, bila suatu hari seseorang dari kamu berpuasa, hendaknya ia tidak berkata-kata buruk. Dia tidak berteriak-teriak. Nah, jangan sampai karena puasa kita teriak-teriak. Nah, ada hal yang sepele, gara-gara anak kita sepele saja teriak-teriak, marah-marah. Nah, ini berarti puasa kita belum menjadi perisai. Ya, jadi jadikan puasa itu sebagai perisai. Nah, bila seseorang menghina atau mencacinya, hendaknya ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang puasa." Subhanallah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, hendaknya jaga diri kita dari berbagai keinginan-keinginan ataupun syahwat. Bayangkan ya, hal-hal yang halal saja bagi kita itu di bulan suci Ramadan jadi haram, tidak boleh. Apalagi yang haram, jelas-jelas haram. Maka jangan sampai kita terpedaya dengan nafsu syahwat kita. Nah, kemudian yang ke-9, nah, perbanyaklah bersedekah. Nah, kemarin kita sudah bahas juga tentang dahsyatnya sedekah. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, tetapi ketika datang bulan suci Ramadan lebih dermawan lagi, melebihi daripada angin yang bertiup dengan kencang. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, hasil yang baik hendaknya mengiringi puasa kita ini setiap tahun yang kita lakukan sepanjang tahun, yaitu apa dia? Adalah takwa. Nah, ini paling penting. Nah, buah paling utama dari puasa adalah takwa tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah, ketika kita berpuasa mengikuti ajaran baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, kita juga berpuasa seperti Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa di akhir dari puasa kita. Keluar dari bulan suci Ramadan, kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Subhanallah. Demikianlah, mungkin semoga bermanfaat para sahabat, kaum muslim dan muslimat senantiasa
diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga Allah angkat wabah penyakit virus corona ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Safwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.